Sepanjang mata memandang, hanya ada hamparan es berwarna putih yang begitu luas dengan suhu yang mencapai minus 40 derajat Celcius. Inilah benua terbesar kelima di dunia, Antartika. Bahaya apa yang tersembunyi sedalam 3 kilometer di bawah lapisan es Antartika? Mari kita bahas. 53 juta tahun yang lalu di Antartika begitu hangat, pantainya dipenuhi oleh pohon palem dan suhu udaranya di atas 20 derajat Celcius. Tapi seiring berjalannya waktu suhunya turun menjadi minus 89 derajat Celcius. Antartika merupakan benua terbesar kelima di dunia. 99% daratan tertutup es dengan rata-rata ketebalan 2 hingga 3 km. Benua ini menyimpan sekitar 80% dari semua cadangan air tawar di planet kita. Seorang ilmuwan Rusia, Peter Kropotkin, mengatakan adanya air tawar di bawah gletser Antartika pada akhir abad ke-19. Dia berpendapat bahwa tekanan luar biasa yang dihasilkan oleh massa gabungan dari ribuan meter persegi es dapat menurunkan ambang batas peleburan di bagian terendah gletser hingga titik di mana es berubah menjadi air yang cair, dan tidak lama kemudian tempat itu benar-benar ditemukan. Hingga tahun 2021 sekitar 400 danau seperti itu telah diidentifikasi. Salah satu danau sangat menarik bagi para ilmuwan. Danau ini berusia sekitar 500 juta tahun dan merupakan harta karun pengetahuan tentang dunia yang mungkin terdapat bentuk kehidupan purba. Dan ini adalah Danau Vostok. Pada tahun 1966 di bawah stasiun Vostok Rusia dikatakan adanya danau berdasar gambar satelit yang menunjukkan bahwa ada danau di bawah 4 km es. Baru pada tahun 1996 informasi ini dikonfirmasi dan batas danau ditetapkan dengan menggabungkan berbagai data. Danau Vostok memiliki panjang 250 km, lebar 50 km, dan melintasi area seluas 12.500 km persegi yang luasnya hampir sama dengan luas Sydney. Menurut berbagai sumber, kedalaman Danau Vostok berkisar antara 600 hingga 1.200 meter. Dalam hal volume, Danau Vostok menempati urutan kelima di planet kita. Danau raksasa ini tersembunyi di bawah lapisan es tebal sekitar 4.000 meter. Bayangkan saja, ini tersembunyi dari mata kita. Dalam hal ketinggian, danau ini terletak 500 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu danau terendah di planet Bumi. Sepertinya air di danau ini telah terjaga dan tidak tersentuh selama 15 hingga 25 juta tahun. Faktanya ini begitu lama sehingga munculnya jauh sebelum manusia modern atau Homo sapiens lahir. Suhu rata-rata air danau adalah minus 3 derajat Celcius. Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa danau ini tidak membeku. Ini terjadi karena lapisan es yang berdekatan memberikan tekanan tinggi dari atas dan dasar danau dipanaskan oleh panas geotermal dari inti bumi. Lingkungan Danau Vostok jenuh dengan nitrogen dan oksigen. Ilmuwan mengatakan bahwa massa besar es Antartika yang menciptakan tekanan sekitar 350 atmosfer sehingga berkontribusi pada konsentrasi nitrogen dan oksigen yang 50 kali lebih tinggi daripada danau air tawar biasa. Perlu diingat bahwa ban mobil hanya memiliki tekanan sekitar 2 atmosfer. Tekanan besar danau ini merupakan tantangan ekstrem untuk kelangsungan hidup makhluk yang tinggal di situ. Namun apa yang ada di dalam danau ini? Untuk mengetahuinya, para ilmuwan mulai menggepor sumur pada tahun 1989. Pada tahun 1998, para peneliti di stasiun Vostok menggali salah satu inti es terpanjang di dunia. Tim gabungan dari Rusia, Prancis, dan Amerika melakukan pengeboran dan menganalisis inti es sepanjang 3.623 meter. Sampel es dari inti yang dibor dekat dengan permukaan danau yang diperkirakan berusia 420.000 tahun. Namun pengeboran sengaja dihentikan sekitar 100 meter di atas perkiraan batas antara lembaran es dan air danau.
Hal ini dilakukan untuk mencegah polusi danau oleh freon dan kerosin yang mencegah sumur dari pembekuan. Pada November 2010, para ilmuwan mempresentasikan hasil penilaian lingkungan proyek ini kepada Komite Perlindungan Lingkungan untuk Perjanjian Antartika, dan mereka diberikan lampu hijau untuk melanjutkan dan mengambil sampel air kuno. Pada tahun 2011, pengeboran dilanjutkan. Pada Februari 2012, Valery Luken, kepala ekspedisi Rusia ke Antartika, mengatakan bahwa timnya hanya memiliki 50 meter lagi untuk mengepor hingga permukaan Danau Vostok. Kemudian sensor bor thermal mendeteksi air cair. Pada titik ini, para ilmuwan menghentikan pengeboran dan menarik bor dari lubang, mengurangi tekanan di bawahnya sehingga air masuk ke dalam sumur. Para peneliti membiarkan air danau yang naik membeku dan beberapa bulan kemudian mengambil sampel es yang baru terbentuk ini dan mengirimkannya ke laboratorium. Namun apa yang mereka temukan di sana? Sebelum tahun 1998, sebuah tim yang dipimpin oleh Scott Rogers dari Bowling Green University di Ohio telah menemukan 3.507 urutan gen unik dari sampel es yang diambil sekitar 170 meter di atas permukaan Danau Vostok. Namun temuan ini sangat dipertanyakan oleh komunitas ilmiah. Sergei Bulat, seorang mikrobiologi di Institut Fisika Nuklir Saint Petersburg, percaya bahwa ini hanyalah kontaminasi karena kelompoknya memeriksa sampel yang sama dan menemukan bahwa itu terkontaminasi. Eski Willerslev, salah satu spesialis DNA kuno terkemuka di dunia, juga meragukan temuan ini. Dia merasa curiga bahwa kultur yang terisolasi selama jutaan tahun akan identik atau hampir identik dengan urutan mikroba yang dikenal di luar danau ini. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya beberapa dari urutan yang diperoleh adalah hasil dari kontaminasi. Meskipun demikian, beberapa penemuan telah dikonfirmasi. Penemuan pertama dilakukan pada tahun 2004 ketika ditemukan ekstremofil pada kedalaman 3.607 meter. Organisme ini menggunakan zat anorganik sebagai sumber energi, dan bakteri seperti ini mampu bertahan hidup di kondisi ekstrim. Perlu diingat bahwa mereka ditemukan di bawah 3.607 meter lapisan es. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penelitian, makhluk-makhluk ini hidup nyaman pada suhu sekitar minus 50 derajat Celcius. Diduga mereka awalnya ditemukan di dalam reservoir hangat di dasar danau, namun itu belum semuanya. Pada tahun 2014, Sergei Bulat mengumumkan penemuan bakteri yang sama sekali tidak diketahui yang dinamai W12310. Bakteri ini telah ditemukan pada bor yang berisi air dari Danau Vostok. Sergei menulis makalah ilmiah tentang ini dan mempublikasikannya di majalah PubMed. Yang paling menarik adalah bahwa bakteri ini hanya 86% serupa secara genetik dengan semua makhluk hidup yang dikenal oleh ilmu pengetahuan modern. Ini sangat rendah dan membuktikan bahwa bakteri ini telah berevolusi secara terpisah dari dunia luar selama jutaan tahun. W12310 mungkin menjadi dasar untuk hipotesis bahwa kita tidak selalu sendirian di alam semesta. Danau Vostok mungkin memiliki lingkungan yang terisolasi oleh es selama jutaan tahun. Secara teoritis ia mungkin memiliki kondisi yang mirip dengan yang ada di lautan yang tertutup es di bulan Jupiter, bulan Saturnus ataupun Enceladus. Mungkin kita juga dapat menemukan hal serupa di sana. Meskipun ukuran dan misteri Danau Vostok sangat menarik, akal sehat menunjukkan bahwa kita seharusnya mulai menjelajahi kedalaman air yang lebih mudah diakses. Oleh karena itu, para ilmuwan fokus pada Danau Willens. Danau Willens tidak seperti danau lainnya. Berat es memaksa air untuk naik di bawah gletser menyebabkan danau berada di sisi bukit. Lapisan air tipis 2 meter ini yang meliputi hampir 60 km persegi terjebak dalam tekanan rendah yang diciptakan oleh lembaran es. Pada tanggal 27 Januari 2013, para ilmuwan berhasil menembus tutupan es dan mencapai danau. Air di bawah tekanan tinggi memasuki sumur dan mengisi bagian bawahnya sekitar 30 meter. Sehari setelahnya sampel pertama diambil dari danau dan kamera dikirim ke dalam danau untuk mengambil beberapa gambar.
ternyata banyak jenis bakteri yang berbeda hidup di sini. Air danau terletak sekitar 800 meter di bawah permukaan matahari, sehingga mereka benar-benar tidak menerima cahaya matahari. Mikroorganisme yang hidup di sana adalah bakteri kemoautotrof yang mendapatkan energi melalui reaksi kimia dengan senyawa anorganik. Mereka menghasilkan makanan dengan menggunakan energi dari reduksi senyawa besi, sulfur, dan nitrogen di danau. Sama seperti tumbuhan dan ganggang di permukaan bumi yang menghasilkan makanan dengan menggunakan energi surya. Ini adalah ekstraksi pertama yang berhasil dari spesimen berkualitas tinggi dari danau subglasial Antartika. Pada tahun 2019, para peneliti mengebor danau subglasial lain yang disebut Danau Mercer yang berjarak 600 km dari kutub selatan. Bor dengan panjang 1067 meter digunakan untuk mengumpulkan sampel dari Danau Mercer, dan pada kedalaman inilah danau ini terletak di bawah es. Selain itu, para ilmuwan telah mengumpulkan sampel tanah dari dasar danau subglasial. Anggota ekspedisi memasukkan sampel tanah di bawah lensa mikroskop dan menemukan beberapa struktur yang memanjang, yang menyerupai bagian dari jamur atau tumbuhan. Selain ancaman ini, para ilmuwan melihat sisa-sisa tardigrades dan exoskeleton krustasea. Hal ini cukup mengejutkan karena tidak ada yang mengharapkan untuk melihat makhluk yang lebih kompleks daripada organisme uniseluler. Jika tidak ada yang aneh dalam bakteri yang memakan sisa-sisa diatom, maka penemuan tardigrades dan fragmen jamur membuat para ilmuwan terkejut. Masih perlu ditentukan apakah organisme seperti ini hidup di lingkungan tersebut atau dibawa dari tempat lain, misalnya oleh es yang bergerak. Namun jika organisme tersebut merupakan organisme lokal, ini berarti bahwa skala kehidupan yang berkembang di bawah es Antartika lebih besar dari yang kita kira, dan ini membuka potensi untuk penelitian lebih lanjut. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih.